ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam fikih jual beli atau fikih muamalah, mengambil dari fiqhus sunnah As-Sayyid Sabiq rahimahullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas rukun jual beli, dan rukun jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli. Kemudian ada barang yang dijual, yang kemudian istilahnya dinamakan al-mabi'. Kemudian ada harga atau uang untuk membeli yang disebut dengan as-saman. Nah, transaksinya diungkap dalam ijab dan qabul atau disebut dengan as-sighah, yang menunjukkan penyerahan, serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, masing-masing dari semua ini mempunyai syarat supaya sah jual beli. Penjual disyaratkan haruslah orang yang berakal dan mumayyiz. Itu saja tuh dua syarat, syarat utama, dua syarat yang boleh dibilang disepakati. Berakal, karena tidak sah jual beli orang yang gila. Mumayyiz, tidak sah jual beli anak kecil yang belum bisa membedakan uang, karena bisa jadi sering kejadian anak kecil membelanjakan uang, jajan, ambil uang 100.000 dari dompet atau dari kantong orang tuanya cuma untuk beli permen misalnya. Nah, jadi apabila itu terjadi, maka jual beli tersebut tidak sah. Tidak sah berarti tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan dalam arti gini loh, kalau kita udah beli barang, maka itu jadi milik kita dan kita berhak untuk mengkonsumsinya dengan halalan thayyibah. Tapi kalau jual belinya tidak sah, maka tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maka apa yang kita konsumsi itu menjadi barang haram, batil. Nah, itu bahayanya. Itu bahayanya. Nah, kalaupun mau terjadi jual beli lagi, maka harus diakad ulang, karena akad yang pertama tidak sah. Misalnya itu tadi, anak kecil membeli sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti uang, maka harus didampingi orang tuanya dulu baru sah.
Yang punya warung juga begitu. Lihat anak kecil belanja, bapak ibunya tahu nggak? Gitu. Jangan-jangan dia nyolong duit. Nah kalau ternyata tidak tahu, maka jual beli tidak sah. Haram kita menerima uang tersebut. Dan kalau ada bapak ibunya, diulang lagi akadnya. Tidak dilanjutkan saja atas keridhaan orang tua. Beda dengan namanya nanti bay' al-fuduli. Bay' fuduli lain lagi. Nanti kita akan bahas insyaallah. Mudah-mudahan masuk ke situ. Oke. Itulah syarat dari penjual dan pembeli. Selain itu dalam beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh para ulama, ada juga para ulama mazhab misalnya mensyaratkan. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, orang buta nggak boleh jual beli karena dia tidak bisa melihat barang, maka harus ada pendampingan, dikhawatirkan dia ditipu. Tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat, orang buta boleh melakukan transaksi jual beli, tinggal bagaimana yang meleknya saja yang berperasaan lah, masa harus nipu orang buta gitu ya. Insyaallah ada cerita orang, kalau orang buta nggak sah jual beli repot, bagaimana mereka mencari nafkah? Ada kan banyak orang buta cari nafkah dengan jual beli ya? Jualan kerupuk misalnya, ada orang buta jualan kerupuk, dari mereka lah kita harus belajar. Mereka buta ya, tetapi mereka tidak meminta-minta, maka malulah orang-orang yang masih sehat badannya tetapi malah minta-minta, malah jadi pengamen. Padahal meminta-minta seperti itu tidak diperbolehkan apabila orang tersebut sehat, sebagaimana hadis Qabisah ibn Khuraiq di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kapan orang boleh meminta-minta ya. Innal mas'alah, kata Rasulullah SAW kepada Qabisah, innal mas'alata la yahillu illa li ihda thalathin. Minta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu di antara ketiga orang ini. Siapa mereka? Orang yang menanggung, salah satunya adalah orang yang menanggung hutang akibat mendamaikan. Rajulun tahammala hammalatan fayadinu fayas'alu, orang yang mendamaikan. Biasanya di orang Arab itu ada suka terjadi peperangan antar suku dan lain sebagainya. Nah mereka mau damai kalau dikasih uang misalnya. Nah ada orang yang mendamaikan dengan itu demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah sampai harus berutang, maka dia boleh meminta untuk menutupi hutangnya tersebut dari Baitul Mal. Karena Qabisah bin Khuraiq datang kepada Rasulullah dalam rangka itu. Nah, kemudian orang yang asabathu jaihah fadhahabat maluhu, orang yang ditimpa bencana alam misalnya, atau rumahnya kebakaran, kebanjiran. Nah, maka dia boleh meminta, ya hidulahul mas'alah hatta yaquma qiwaman minal aish, sampai dia bisa punya bekal sekadar cukup makan. Dan yang ketiga adalah orang yang tertimpa kemiskinan, asabat hufaqah, orang yang tertimpa kemiskinan, misalnya usahanya bangkrut, dia kemudian tidak kena bencana, tapi dia tertimpa suatu kebutuhan sehingga dia benar-benar harus meminta dengan terpaksa. Tapi ada syaratnya, harus dipersaksikan oleh 3 orang tokoh masyarakat mereka. Makanya kalau peminta-minta yang sehat harus bawa tanda tangan dari tokoh masyarakat sekitarnya bahwa dia memang terkena kemiskinan. Selain itu, maka kata Rasulullah, wa ma siwa dzalika ya Qabisah suhtan akalahu sahibuhu suhta. Selain itu, wahai Qabisah, kata Rasulullah, itu merupakan makanan haram,
hasil minta-minta itu kalau dia sehat, yang dimakan oleh pelakunya dalam keadaan haram. Kembali ke orang buta tadi, mereka rela jualan kerupuk asal tidak meminta-minta. Ya, bahkan ada kisah di mana orang buta, orang beli dia tidak tahu uang. Bagaimana dia bisa bedakan mana 1.000, 10.000, mana 5.000? Jadi diletakkan saja situ. Yang mau beli di sini Pak, uangnya, kembaliannya ambil sendiri. Itu ada yang seperti itu. Terus ada yang nanya, bagaimana Pak kalau misalnya ada yang nipu gimana? Ya mana Bapak tahu kan, kalau misalnya tiba-tiba dia bayar 1.000, dia ambil kembalian 20.000. Gimana? Ya nggak apa-apalah Pak katanya. Ya, Allah rezeki sudah ada yang mengatur, Allah yang mengatur. Ya. Dan rezeki saya tidak akan tertukar. Kalaupun saya terzolimi dengan itu, maka Allah akan mengganti. Bayang. Tawakalnya orang buta. Orang-orang seperti itu, dari situlah kita belajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berusaha. Tidak akan. Maka kalau ada orang berpikir, kalau saya berhenti kerja di tempat yang haram itu, lalu saya mau makan apa nantinya? Dia kurang tawakal, kurang iman kepada Allah. Nah, disitulah iman yang perlu. Padahal jelas-jelas Allah menjanjikan yang lebih baik. Sebagaimana hadis Abu Qatadah dan Abu Ad-Duhaima yang diriwayatkan oleh Waqi' dalam kitab Az-Zuhd, dan juga dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Waqi', jalur Waqi'. Dia bertemu, mereka berdua ini, Abu Qatadah dan Abu Dahma, bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW. Dan sahabat Nabi ini yang tidak diceritakan namanya, ini dalam ilmu hadis disebut mubham. Tapi kalau mubham itu adalah sahabat Nabi, tidak masalah, hadisnya tetap sahih. Dia menceritakan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi abdalahullahu bima huwa khairun min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ada orang meninggalkan pekerjaan yang haram ya, karena takut makan yang haram, maka pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ada orang dapat proyek misalnya, tetapi proyek, saya pernah ditanya oleh seorang teman yang dapat pesanan buah untuk hari raya agama mereka, hari raya agama non muslim, nilainya ratusan juta kalau dia layani. Saya bilang tidak boleh, karena dalam hadis sudah kesepakatan para ulama, tidak boleh kita membantu perayaan sekalipun dengan perayaan agama-agama tertentu, sekalipun dengan jual beli, tidak boleh kalau kita tahu untuk itu. Maka dia tinggalkan itu. Dan alhamdulillah sekarang sepertinya beliau sudah mendapatkan yang lebih baik dari itu semua. Karena pasti, yang penting iman kita. Kita beriman gak kepada Allah bahwa kalau kita tinggalkan yang haram, maka Allah akan mengganti dengan yang halal. Nah, itu sudah sering saya singgung dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian syarat dari barang yang diperjualbelikan juga sudah kita bahas kemarin, bahkan kita tulis di papan tulis kalau masih ingat, tapi beberapa bentuk barang-barang yang pertama, bahwa barang tersebut harus suci, tidak sah jual beli najis, tidak sah jual beli barang najis. Nah, pada dasarnya ini adalah kesepakatan para ulama, tidak sah jual beli barang najis. Cuma mereka beda pendapat menentukan barang tersebut najis atau tidak. Apa dalilnya dalam hal ini? Dalil dalam hal ini adalah hadis Jabir yang terkenal, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah. Rasulullah SAW berpidato, innallaha wa rasulahu harrama alaikum bai'al khamri wal khinziri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, arak. Nah, minuman keras itu haram dijual beli untuk apapun, sekalipun untuk obat luar, untuk apa, tetap haram minuman keras. Artinya yang memang menjadi minuman keras apapun jenis dan mereknya, karena Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr,
apapun namanya di kita, tapi masuk kategori khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Maka dia haram pula jual beli khamr. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi harrama syarbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan meminumnya, mengharamkan pula jual belinya khamr. Kemudian al-khinzir, babi, juga haram diperjualbelikan baik hidup maupun mati. Kemudian al-maitah, bangkai, juga haram diperjualbelikan dalam keadaan mati. Iya, kalau dia masih hidup bukan bangkai namanya. Tapi ada bisa jadi bangkai, hewannya masih hidup. Bagaimana itu? Ada bisa jadi bangkai, hewannya masih hidup, yaitu apabila terpotong anggota tubuhnya, kakinya dipotong. Sayang kambing kalau dipotong semua, saya pengen makan pahanya doang, pahanya aja saya potong, kambingnya tetap aja hidup. Nah itu bangkai juga, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Apa yang terpotong dari hewan, seekor hewan dalam keadaan masih hidup, maka yang terpotong itu dihukumi bangkai, haram. Jadi kalau ada potongan hewan, sementara kaki hewan misalnya atau paha hewan, sementara hewannya masih hidup, maka itu masuk kategori bangkai, haram dimakan dan najis. Kemudian al-asnam, berhala haram diperjualbelikan, maka haram hukumnya jual beli patung. Asnam berarti patung dalam bentuk apapun, maka dia masuk kategori berhala apabila dia menyerupai makhluk hidup dalam artian yang biasa disembah, apalagi patung-patung dewa-dewa. Maka itu harus diperhatikan. Itu haram jual belinya, menjualnya haram, membelinya pun haram. Ya, kadang-kadang ada souvenir orang, souvenirnya dewa. Nah itu nggak boleh, karena dewa musyrik. Bagaimana kita orang Islam harus beli patung dewa sekali buat hiasan? Itu mempengaruhi tauhid. Ya, mengagungkan sesembahan orang-orang musyrik. Kemudian itulah 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jabir ini. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihas sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Ya Rasulullah, menurut Anda gimana kalau lemak bangkai? Soalnya bukan apa-apa. Ini biasa dijadikan untuk menambal perahu, untuk dijadikan pula untuk meminyaki kulit yang untuk disamak dan juga untuk jadi penerangan. Mereka pakai pelita itu minyaknya pakai apa? Pakai lemak-lemak hewan, termasuk diantaranya lemak bangkai. Apa kata Rasulullah? La huwa haram, tidak, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW inda zalika qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanah. Semoga Allah membinasakan, memerangi Yahudi. Kenapa Yahudi ini? Masalahnya apa nih Yahudi? Mereka itu ketika Allah haramkan bangkai, lemak bangkai, mereka larutkan dia, cairkan, sehingga namanya bukan syuhum lagi, tapi wadak. Nah, ini kita jual, lalu mereka jual, lalu mereka makan harganya. Dia pengen nipu Allah gitu loh. Kita nggak makan bangkai atau makan lemak bangkai, tapi kita jual dan makan harganya. Nah, maka pernyataan Rasulullah tadi, la huwa haram, tidak, itu haram, itu tuh apa? Pemanfaatan bangkai yang haram, ataukah jual belinya? Nah, mazhab Syafi'i menakwilnya jual belinya, sebagaimana kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', seingat saya, jual belinya yang haram, bukan pemanfaatan. Pemanfaatan silahkan saja, bangkai udah jadi bangkai, manfaatkan, kasih makan hewan atau kasih makan apa misalnya di kebun binatang sana, atau termasuk untuk
manfaat-manfaat yang disebutkan itu, untuk misalnya menambal perahu misalnya, atau dan lain-lain yang kira-kira tidak tersentuh, bukan lagi najis. Artinya karena bangkai itu kan najis, maka lemak bangkai pun najis, maka yang pemanfaatan yang kira-kira tidak disentuh manusia dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Karena menurut mereka yang diharamkan dalam sabda Rasulullah tadi jual belinya, karena memang bicara tentang jual beli tadi, bukan semata pemanfaatan. Nah, ada mereka para ulama, jumhur ulama mengatakan ilat dari keharaman khamar, bangkai dan daging babi dijual beli ini karena najis. Maka mereka mengharamkan seluruh jual beli najis. Jadi seluruh jual beli najis diharamkan. Apa saja yang najis? Tinja misalnya. Nah, tinggal lagi bahwa mereka berbeda pendapat mana yang najis, mana yang bukan. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan semua kotoran hewan itu najis. Semua kotoran hewan najis, baik itu hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Maka semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk untuk pupuk, ya tidak boleh. Boleh buat pupuk, tapi tidak boleh diperjualbelikan menurut kaidah mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tai kambing, tai sapi, tai ayam adalah najis. Baik. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Maliki, kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya bukan najis, maka otomatis boleh dijual belikan, bukan najis. Ya, bahasanya adalah tahir atau suci. Berarti boleh jual pupuk kandang, tai sapi, tai kambing, boleh. Menurut pendapat ini karena kotoran-kotoran tersebut tidak termasuk najis, jadi boleh diperjualbelikan. Nah, tinggal nanti terserah mau memilih pendapat yang mana dalam ini dalam kaidah mazhabnya tentang masalah najis ini tadi. Kemudian juga haram juga menjual atau menjual belikan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim samanah." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan sesuatu bagi suatu kaum, maka Allah juga mengharamkan harganya. Maksudnya kalau dijual untuk dimakan, maka haram hukumnya kita jual babi untuk orang kafir, haram, karena dia akan makannya. Nah, di kampung sering orang menangkap ular, biawak dan lain-lain untuk dijual kepada orang kafir yang memakannya, tidak boleh juga, haram. Jadi misalnya pemburu, misalnya di kebun-kebun sawit sering berburu, dia orang Islam, dia tidak makan babi hutan biasanya yang jadi hama itu yang diburu. Nah, boleh nggak dikasih makan atau dijual kepada orang-orang kafir? Nggak boleh, tetap haram. Kalau mau gimana? Geletakin saja situ, suruh dia ngambil sendiri. Juga bukan dalam arti hibah, ya, karena itu barang yang bangkai atau yang najis tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimiliki. Artinya dia tidak boleh karena tidak boleh dimiliki, ya tidak boleh dihibahkan, karena dia najis. Gitulah. Jadi yang pertama adalah kesucian barang tersebut, dia bukan najis. Yang kedua, pemanfaatan. Jadi barang yang diperjualbelikan harus bisa bermanfaat. Emang ada orang jual beli yang tidak manfaat? Hampir tidak ada sih, hampir tidak ada orang yang waras ya. Gimana ceritanya? Karena setiap orang jual beli pasti ada manfaat untuk dia. Nah, mungkin bahasa yang tepat di sini adalah pemanfaatan yang diakui dalam agama, pemanfaatan yang dihalalkan. Sebab kalau pemanfaatannya tidak dihalalkan, maka haram jual belinya. Contoh apa pemanfaatan yang tidak halal itu? Para ulama biasanya mencontohkan alat musik. Alat musik itu haram, yang berirama. Hampir menjadi kesepakatan para ulama itu, kalau saja tidak ada penentangan dari sebagian kecil seperti Ibnu Hazm dan Al-Ghazali. Mereka mengharamkan alat-alat musik berirama.
gesek, gitar, seruling itu diharamkan, maka haram pula jual belinya. Sekalipun di sini Said Sabiq ghafarahullah, kalau yang punya buku ini, dia ketika membahas masalah jual beli alat musik, dia cenderung membolehkan berdalil dengan kebolehan nyanyian. Jadi kalau menurut saya ini nggak nyambung. Yang diharamkan oleh para ulama itu alat musik, bukan nyanyian. Adapun alat musik yang diperbolehkan yaitu duf, maka berarti dia boleh diperjualbelikan. Sementara dalil-dalil yang diungkap belum ada yang punya kitab fikih sunnah. Semoga Allah memudahkan rezekinya ya, sehingga bisa beli buku. Atau jangan-jangan rezeki baru turun kalau udah beli buku. Kayaknya begitu tuh Pak ya. Rezeki turun kalau udah beli buku. Coba deh kalau nggak percaya ya, pasti Allah kasih rezeki. Ada beberapa dalil yang membolehkan nyanyian, seperti misalnya Rasulullah membolehkan 2 orang budak wanita yang bernazar untuk menyanyi di depan Rasulullah. Rasulullah bolehkan, tapi itu kan nyanyian. Nyanyian bukan musik, beda. Lagu, sekedar lagu memang sebagian ulama membolehkan, sekedar lagu asal isinya bukan lagu-lagu yang membangkitkan birahi misalnya, ataupun lagu-lagu yang bagaimana lah pokoknya. Itu dibolehkan oleh sebagian. Tapi alat musiknya, nah sekarang jual beli alat musik itu tetap nggak boleh jadinya. Maka keterangan Said Sabiq dalam hal ini nggak nyambung. Yang diharamkan adalah alat musik, tapi dia memakai dalil adalah halalnya nyanyian yang mubah. Jadi nggak nyambung gitu. Allahu a'lam. Kemudian juga misalnya yang tidak bermanfaat, apa? Ya yang diharamkan untuk dimakan atau yang merusak tubuh. Contohnya adalah rokok. Aduh, katanya banyak yang begitu. Jadi nggak boleh merokok. Banyak orang nggak ngerokok, tapi dia masih jualan rokok. Nah, gimana? Ya ini memang harus menggaruk kepala ini kalau masalah rokok ini. Ya. Bagi yang mengatakan bahwa rokok itu haram, maka haramlah jual belinya, menjual maupun membelinya. Jadi kalau punya warung nggak usah jualan rokok. Tapi bagi yang mengatakan dia cuma makruh, berarti halal jual belinya. Jadi pilih pendapat mana Pak? Konsisten saja bahwa itu membahayakan. Kalau itu membahayakan berarti dia haram, maka hindarilah. Ya. Ingat tadi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lanjutannya pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Percaya nggak kita? Harus percaya dong. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya, tapi memang masalah rokok ini memang nggak bisa terlalu keras. Bagaimana? Karena dia kan haramnya itu adalah haram berdasarkan akibatnya. Kita harus menyadari bahwa ada sebagian ulama baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang menganggap rokok itu belum haram, cuma makruh. Makruh itu sebenarnya sih harus ditinggalkan karena makruh itu jelek. Berdasarkan kaidah mereka sendiri. Jadi tidak sepantasnya seorang makruh itu malah dipertontonkan. Apalagi seorang kiai misalnya sambil ceramah, makruh ini makruh. Mana makruh kok bisa dipertontonkan depan orang? Ya harusnya makruh. Ya sudah, Anda sembunyi saja di sana di dalam kamar sendiri, ya, yang tidak ada udara bisa keluar. Merokoklah di situ sepuas-puasnya. Lalu hisaplah asapnya. Ya, gitu. Jadi makruh bukan untuk dipertontonkan. Nah, cuma kalau dia cuma makruh berarti jual belinya masih halal. Tapi kalau dia sudah haram maka jual belinya menjadi haram pula. Itu tadi berdasarkan hadis Ibnu Abbas di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama samanah, harrama 'alaihim samanah." Kalau Allah sudah mengharamkan makan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harganya. Kemudian kita masuk pada pembahasan syarat berikutnya dari barang yang dijual belikan itu, milkiyatul aqid lahu, kepemilikan, bahwa si penjual ini memang
pemilik sah barang tersebut atau orang yang diwakili diberi kuasa untuk menjual barang tersebut. Ya kan bisa aja kita menjual barang yang bukan punya kita, ya kan? Orang punya toko barang konsinyasi itu kan bukan barang punya dia, tapi dia diwakilkan untuk menjual barang tersebut. Nah, itu sah. Pemilik atau wakil dari pemilik atau orang yang sudah dikuasakan untuk menjual barang tersebut secara syar'i. Tapi bagaimana kalau barangnya dijual oleh orang yang bukan pemilik dan juga tidak dikuasakan? Memang bisa. Itu yang disebut dalam istilah fikih disebut dengan bai' al-fuduli. Jual beli fuduli. Apa terjemahannya bahasa Indonesianya fuduli itu? Fuduli itu orang yang jual beli dari orang yang tidak dikuasakan. Dia bukan pemilik dan juga tidak dikuasakan untuk melakukan jual beli tersebut. Nah, ini sah nggak jual belinya? Para ulama beda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i tidak sah. Batil. Jual belinya batil. Sebagaimana dalam riwayat Al-Muzani, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa batil jual belinya kalau ada orang yang menjual barang yang mana dia tidak dikuasakan. Dia tidak dikuasakan dan juga bukan miliknya, maka jual belinya batil. Batil itu artinya tidak sah. Kalaupun pemiliknya datang dan setuju, tetap harus diulang. Itu bedanya. Itu pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar mengatakan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan hal ini, mengatakan bahwa apabila jual beli itu tidak sah, tapi apabila sahih hadisnya qultu bihi, dia bilang begitu. Itu dalam riwayat Al-Buaiti. Al-Buaiti salah satu murid senior Al-Imam Asy-Syafi'i, punya kitab namanya Mukhtasar Al-Buaiti. Sekarang sudah dicetak, alhamdulillah. Sudah dicetak Mukhtasar Al-Buaiti, salah satu sumber riwayat-riwayat qaul Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan apabila sahih hadis Urwah Al-Bariqi yang menceritakan tentang dia disuruh oleh Rasulullah, nanti kita akan bacakan hadisnya, maka aku akan ikut pendapat itu. Pendapat kedua bahwa jual beli fuduli ini sah tetapi menunggu, namanya mauquf, status quo, menunggu keridhaan pemilik. Kalau pemiliknya ridha maka jual beli sah, kalau tidak diulang. Artinya tidak sah. Misalnya gimana? Kalau kita katakan tidak sah, ada orang jual misalnya, ya katakan anak deh, anak biasanya itu. Biasanya itu anak tuh yang suka menjual barang orang tuanya. Rumah dijual, tapi orang tuanya masih hidup, jadi bukan warisan dong, masih harta si orang tua. Warisan itu hanya ada kalau orang tua udah meninggal. Orang tuanya masih hidup, rumah dia jual. Orang tuanya nggak setuju. Halal, sah nggak jual beli itu? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Nah, maka andai pun nanti orang tuanya setuju, jual beli harus diulang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, diulang akad baru. Tapi kalau berdasarkan mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi, jual belinya dianggap mauquf. Artinya kalau nanti orang tuanya setuju, ya sudah, jual beli lanjutkan, tidak perlu akad ulang. Tapi kalau dia tidak setuju, barulah kemudian dibatalkan, tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, itu bedanya akad mauquf dengan akad lazim dan akad jaiz. Nanti kita akan masuki itu pembagian akad, karena itu penting supaya kita tahu apa konsekuensi dari sebuah akad. Nah, maka jadi apa yang dipersoalkan oleh Imam Syafi'i tadi, adanya sebuah hadis yang menceritakan dari seorang sahabat bernama Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an. Urwah ini terkenal sebagai orang yang pintar dagang. Bahkan dalam akhir hadis itu dikatakan walau ishtara turaban la rabiha fi. Kalaupun dia beli tanah, jual beli tanah, turab, segenggam tanah, bukan tanah kita jual tanah, bukan,
jual genggaman tanah, niscaya dia juga akan untung, dapat duit. Orang siapa yang bisa jual tanah akan laku. Tapi kalau di tangan dia jadi bisa gitu. Saking pinternya dia berdagang. Nah, ceritanya dia itu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Rasulullah titip, ini 1 dinar, kamu belikan seekor kambing. Dia beli ke pasar, bagaimana caranya? Dia bisa menghasilkan membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar, satu lagi dia jual dengan 1 dinar. Akhirnya dia bawa di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini kambing yang Anda pesan, ini dinarnya. Jadi untung 1 dinar. Lalu Rasulullah mendoakan, barakallahu fi safaqati yaminik. Dalam riwayat Ahmad atau Abu Daud kalau nggak salah ada kalimat itu. Semoga Allah memberkahi hasil usaha tanganmu ini, kata Rasulullah. Hadis itu, hadis Urwah Al-Bariqi ini ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkannya dari haddatsana Abdullah Abdurrahman bin lupa saya siapa, Abdullah bin siapa ini, menceritakan dari Sufyan. Dalam hal ini adalah Sufyan Ats-Tsauri dari Syabib ibn Gharqadah. Nah, Syabib bin Gharqadah ini menyatakan haddatsani al-hayy. Haddatsani al-hayy. Nah, ini pangkalnya, haddatsani al-hayy. Al-hayy artinya apa? Masyarakat suatu kampung. Itu al-hayy. Penduduk kampung, satu penduduk kampung menceritakan kepadaku. Atau satu penduduk daerah menceritakan kepadaku, berarti ramai dong yang menceritakan. Apa ceritanya? Dari Urwah Al-Bariqi, bahwa Urwah ini mengatakan itu hadis itu tadi, bahwa dia disuruh oleh Rasulullah SAW membeli seekor kambing. Nah, ini yang membuat Imam Syafi'i sendiri meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah, kemudian dari Syabib bin Gharqadah yang mengatakan mendengar dari penduduk kampung. Letak kebaikannya adalah dalam ilmu hadis, penduduk kampung ini kan tidak diketahui siapa. Itu namanya munqati, mubham. Tidak disebutkan siapa. Apakah mereka jujur atau tidak. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, dia katakan penduduk kampung biasanya mustahil mereka bohong semua. Masa iya satu kampung bohong semua? Mungkin nggak? Mungkin, Pak, masih mungkin. Apalagi kampung terkenal pembohong, bisa jadi. Bisa, masih bisa. Makanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis ini dalam Sahih Bukhari loh. Tapi satu kritikan dari Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Khattabi misalnya dalam kitab Ma'alimus Sunan mengkritik hadis ini. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari sesuai syarat Al-Bukhari. Bukan itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam riwayat tersebut. Tetapi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari karena itu ada cerita ketika Sufyan bin Uyainah diceritakan hal tersebut dari Syabib bin Gharqadah itu tadi namanya. Dia menceritakan satu penduduk kampung. Lalu kata Sufyan, datanglah Hasan bin Umarah kepada kami menceritakan bahwa hadis itu didengar langsung oleh Syabib bin Gharqadah dari Urwah. Maka aku, kata Sufyan dalam hal ini Ibnu Uyainah, bertanya kepada Syabib, apakah benar diceritakan langsung oleh Urwah Al-Bariqi? Katanya enggak. Aku tidak mendengar hadis itu dari Urwah langsung, tapi diceritakan kepadaku oleh penduduk kampung. Yang aku dengar langsung dari Urwah Al-Bariqi atau Urwah ibnu siapa itu namanya lupa saya. Dari Urwah adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khairu ma'qudun 'alal khair." Kebaikan itu ala nawasibil khair. Kebaikan itu senantiasa akan ada di ubun-ubun kuda. Itu hadis tentang peperangan, hadis jihad. Maksudnya disunnahkan kita untuk senantiasa memelihara kuda untuk berjihad. Maka kata Sufyan, aku lihat di rumah Syabib atau Syabib yang berkata dilihat di rumahnya Urwah ada beberapa puluh ekor kuda yang dia pelihara. Karena dia meyakini hadis itu. Nah, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-khailu ma'qudun ala nawasibiha al-khair. Ada terikat kebaikan dalam ubun-ubun kuda. Karena kuda dijadikan sebagai persiapan untuk jihad.
Itulah hadis yang mau diriwayatkan oleh Bukhari, bukan cerita dia beli kambing tadi. Jadi cerita beli kambing tidak masuk syarat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya gimana? Dhaif. Oke, dhaif yang riwayat itu. Tetapi ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, tidak melalui penduduk kampung itu, tapi melalui seorang bernama Abu Labid. Abu Labid, nama aslinya kalau tidak salah Limaza atau Lamaza bin siapa begitu, dan dia dianggap thiqah. Abu Labid yang menceritakan kepada Syabib yang mendengar dari Urwah, maka sahihlah hadis tersebut. Jadi hadis Urwah Al-Bariqi ini sahih. Nah, kalau itu sahih, menjadi dalil bolehnya jual beli fuduli. Gimana ceritanya jadi dalil? Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau hadis itu sahih, saya ngikut. Jadi banyak kalinya Al-Imam Syafi'i mengungkapkan seperti itu. Kalau hadisnya sahih, saya ngikut. Bahkan seorang doktor, jadi disertasi doktor itu, saya lupa nama penulisnya itu siapa, jadi sebuah disertasi doktor, kumpulan pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan kalau hadisnya sahih, saya ngikut pendapat itu. Banyak. Judul kitabnya adalah An-Nawar Fima Allaqahu Syafi'i ala Sihhatil Khabar. Itu disertasi doktor. Bisa diunduh secara gratis, secara PDF, dalam bentuk PDF di mana? Dari apa? Maktabah Waqfiyah. Nanti kalau Ustaz Fadil Mulyono mau saya kasih linknya. Apa sudah pernah baca kitab itu? Nah, nanti saya kasih linknya, baca sendiri nanti. Nah, itu disebutkan dalam kitab itu juga. Nah, inilah. Kemudian tambahan lagi ada hadis lain, yaitu dari hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Saya masih ingat tuh sanadnya At-Tirmizi itu. At-Tirmizi kalau saya mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Sufyan an Abi Husain an Habib bin Abi Thabit an Hakim bin Hizam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha hakiman liyashtariya syata udhiyatin dan seterusnya. Ceritanya Habib bin Abi Thabit meriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Hakim bin Hizam ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Mirip kisah Urwah Al-Bariqi, mirip kisahnya. Ya. Jadi dia diperintahkan 1 dinar beli kambing. Kambingnya dibeli, dinarnya dikembalikan. Kenapa? Dia habis pada saat dia beli kambing itu 1 dinar, dia bisa beli 2. Padahal Rasulullah nyuruhnya berapa? 1. Dia disuruh beli 1, dia beli 2. Ini namanya fuduli. Berarti kan amanah tidak sesuai amanah. Amanah suruh beli 1, dia beli 2. Lalu kemudian yang satunya, sampai saat itu 2 ekor kambing ini masih menjadi milik Rasulullah. Dia jual lagi. Siapa yang nyuruh dia jual? Padahal itu punya Rasulullah. Harusnya nggak boleh dia jual kan? Serahkan dulu kepada Rasulullah. Ini enggak, dia jual tanpa perintah dari Rasulullah. Nah, ini boleh nggak? Itulah yang dinamakan baik fuduli. Nah, dia jual, lalu dia dapat lagi sedinar. Ini ya Rasulullah kambingnya dan dinarnya. Kalau dalam riwayat Hakim bin Hizam itu akhirnya Rasulullah mengatakan dhahi bisyah wa tasaddaq bid dinar. Kambingnya kurbankan, dinarnya sedekahkan. Tapi riwayat Hakim bin Hizam ini dhaif. Karena At-Tirmizi mengatakan setelah riwayat itu, wa Habib bin Abi Thabit lam yasma' min Hakim bin Hizam indi. Habib bin Thabit tidak mendengar hadis dari Hakim bin Hizam, jadi munqati', dhaif hadisnya. Jadi hadis Hakim bin Hizam dhaif, tapi hadis Urwah sahih. Tambahan lagi adalah hadis 3 orang yang terkungkung dalam goa. Pernah dengar kisah itu? Nah, yang masuk dalam goa nggak bisa keluar, lalu kemudian diperintahkan untuk menceritakan amalnya. Emang di mana letak syahid hadis itu? Ada. Riwayat Abu Dawud meriwayatkan hadis tersebut setelah hadis Urwah dan hadis Hakim bin Hizam. Ada kalimat kata Rasulullah, kalau saya lupa persis kalimatnya, tapi ada kalimat jadilah kalian seperti sahib faraqil aruz, sahibu faraqil aruz, pemilik farak, sefarak aruz, sefarak padi.
Arus itu padi. Arus itu boleh arus, boleh urs, boleh irs. Ada 9 bahasa kalimatnya. Farok itu jenis timbangan. Kalau di Indonesia kayak misalnya apa ya, gantang, tahu gantang? Segantang kalau kata orang, kalau orang Melayu tapi segantang, atau kalau orang Jawa saya nggak tahu apa, seapa gitu. Takaran, nama takaran. Seblek mungkin, sebakul, nah kayak gitu. Nah itu nama takaran. Farok itu nggak tahu, kalau nggak salah ada berapa itu, saya pernah baca sekitar 65 kilo atau 6,5 kilo gitu ininya, sekitar 65 kilo kalau digramkan. Nah, ada yang meneliti sampai seperti itu. Intinya dia adalah ukuran, entah itu berat ataukah timbangan ataukah takaran, namanya farak itu. Sefarak, jadi kita bahasakan saja sefarak padi. Emang kenapa kisahnya sefarak padi ini? Dari 3 orang yang terkungkung dalam gua itu kan, orang ketiga ceritanya apa? Orang pertama berbakti kepada orang tua, ya dia tidak mau, dia kerja lelah-lelah, orang tuanya dulu yang harus dapat hasil kerjanya, bahkan merelakan anaknya nangis, gitu kan? Ternyata itu adalah amal baik di sisi Allah. Itu satu. Yang kedua apa ceritanya? Ya, masa nggak tahu sih bapak-bapak ya? Ah, siapa? Mau zina nggak jadi. Nah itu ceritanya. Itu dia zina nggak jadi, kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Karena orang kalau sudah tinggal berzina, dia kata mau ustadz mau apa juga nggak akan apa. Itu makanya Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan apa-apa, kalau sudah masuk nggak dekat lagi, 10 juta satu orang bisa selamat. Maka mendekatinya jangan. Karena kalau sudah bukan mendekat, sudah masuk, seakan-akan Allah memberi pesan kamu nggak akan selamat. Tapi kalau baru mendekati, kamu masih bisa selamat, masih bisa lari. Si fulan ini, orang nomor 2 ini berhasil melarikan diri, bukan mendekati, sudah siap melakukan. Kenapa? Takut kepada Allah. Itu luar biasa. Tidak banyak orang yang mampu melakukan itu ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah yang ketiga inilah sahib farakil arus, pemilik farak padi, sefarak padi. Dia punya pegawai, diupah dengan sefarak padi. Salah satu pegawainya nggak dari, dalam satu riwayat disebutkan pergi begitu saja. Kalau dalam riwayat Abu Daud disebutkan dia nggak mau nerima, lalu pergi, dikasih. Tapi riwayat yang sahih dalam sahihain adalah dia pergi, belum sempat nerima gaji. Jadi kan gaji dia masih ada di tangan si fulan ini kan. Gimana dong? Dia kelola kembali. Dia kelola, ternyata dari modal sefarak kok padi itu menjadi kambing, sapi, onta bisa dia beli. Jadi kaya gara-gara mengelola itu. Nah, ini siapa yang nyuruh dia mengelola? Nggak ada kan? Itu kan milik siapa? Milik si pekerjanya yang nggak ngambil tadi. Itu namanya tasarruf fuduli. Sama dengan kisah Urwah al-Bariqi. Tidak ada yang menyuruh dia untuk membisniskan sefarak padi. Harusnya dia simpan saja sampai orangnya datang. Ini enggak, dia kelola. Nah begitu dia kelola, si itu datang udah jadi harta yang banyak, dia ambil semua. Ngucapin terima kasih pun enggak. Gitu. Si pekerjanya tadi. Nah, itu satu amal soleh. Dalilnya di sini adalah bahwa si fulan yang orang ketiga tadi melakukan bisnis dari barang yang bukan miliknya. Dia kan ketika udah jadi upah orang, berarti bukan milik dia lagi kan? Bukan miliknya, dan juga tidak mendapat izin dari yang punya. Tetapi hasil-hasilnya itu bisa diambil semua dan itu sah, gitu loh. Sah kenapa? Karena si pemilik setuju. Karena si pemilik setuju, jadi sah. Kalau pemilik tidak setuju, tidak sah. Gitu. Maka itulah pendapat yang lebih kuat, bahwa bai atau tasarruf fuduli sah apabila disetujui oleh si pemilik asli, tanpa terpaksa. Jadi kalau misalnya si anak jual tanah milik orang tuanya nggak tahu, lalu tiba-tiba datang, ya sudahlah saya relakan, atau saya setuju, sah. Tapi kalau orang tuanya bilang nggak boleh, saya nggak setuju, maka tidak sah, batal jual belinya, balikin uang. Gitu. Itulah
hukum jual beli fuduli. Aslinya tidak boleh menjual yang bukan milik kita, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang bisa terjadi seperti itu. Itu syarat kemudian yang keempat adalah al-qudrah ala taslimihi, kesanggupan untuk menyerahkan barang atau menerima barang. Ya, baik secara syar'i maupun secara hissi. Hissi artinya faktanya memang barang tersebut bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. Misal burung yang sedang terbang, atau onta yang sedang hilang, yang sedang kabur, atau budak yang sedang kabur. Misalnya orang bilang, saya jual onta saya yang sedang, atau kalau zaman sekarang aja ya, mobil saya lagi dicuri, udah deh saya jual. Nah itu nggak boleh, nggak sah. Gimana dia mau menyerahkan mobilnya? Mobil saya sedang dicuri, maka saya jual dengan harga, misalnya mobil harga 500 juta, dia jual 50 juta, tapi cari sendiri ya, nggak sah. Mau nggak Pak beli mobil yang dia dicuri 50 juta, 500 juta jadi 50 juta, Alphard dijual 50 juta, tapi Alphardnya lagi dicuri orang. Nah, itu tidak boleh. Jadi karena dia tidak sanggup untuk menyerahkan. Dan juga misalnya ikan dalam kolam juga belum boleh dijual karena belum bisa dia serahkan. Biarpun misalnya orang punya kolam ikan, misalnya pemancingan, misalnya dia di air yang keruh, misalnya dia jual sekilo, udah minta uangnya sini. Nah itu nggak boleh, nggak sah. Karena dia belum bisa menyerahkan itu. Kalau dia mau, dia dulu ambil ikannya yang real, nyata, yang bisa dia serahkan, baru dia jual. Kalau nggak boleh. Nah. Atau jual beli janin juga termasuk itu. Bagaimana cara menyerahkan janin? Nggak bisa. Ini janin ini, ya kalau dia lahir hidup, kalau mati janin hewan, misalnya janin sapi, misalnya udah. Karena kalau beli anak sapi mahal. Kami pedagang sapi Pak, yang jual kemarin sapi itu 13 juta bibitnya doang. Jadi kalau janin siapa tahu dapat masih 1 juta 2 juta gitu. Jadi kita beli janinnya aja misalnya. Nggak boleh kalau masih dalam janin, tunggu keluar dulu dalam keadaan hidup baru diserah. Kenapa? Dia nggak bisa, kecuali dia beli induknya. Kalau beli induknya, janin otomatis ngikut. Nah itu lain cerita. Apa lagi nih? Kemudian barang tersebut jelas diketahui harga, baik penjual maupun pembeli jelas mengetahui barang tersebut apa. Maka tidak sah beli, kalau bahasa orang, beli kucing dalam karung. Memang ada ya orang beli kucing dalam karung. Lagian siapa, mana ada pasar kucing? Tidak sah jual beli yang tidak diketahui. Maka dari itulah tidak sah tukar menukar kado, karena kita tidak tahu barang apa yang ada di dalam kado itu. Tukar menukar itu jual beli, karena definisi dari jual beli adalah mubadalatul mali bil mal tamlikan wa tamallukan ala wajhi ta'bid, pertukaran harta dengan harta, au manfaah bimislihi, mubadalatul mal awil manfaah bimislihi tamlikan wa tamalluka. Jual beli harta atau manfaat bisa bukan harta. Manfaat itu apa? Tapi dia bukan harta. Sinar ini, kita beli sinar misalnya, gimana itu caranya ya? Adalah pokoknya yang dia bukan bentuk benda, bisa. Itu sah jual belinya. Dalam bentuk kepemilikan dan penguasaan, untuk selama-lamanya. Itulah definisi jual beli. Ketika kita menukarkan satu harta, barter itu jual beli. Barter itu jual beli. Nah, orang tukar kado jual beli nggak? Jual beli. Kalau dia saling tukar menukarkan langsung, itu jual beli.
Kalau begitu, kalau sistemnya tukar kado itu adalah si fulan ngasih kemudian kita ngambil dalam bentuk yang terbungkus, maka tidak sah. Karena gharar. Namanya gharar. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia membeli barang yang tidak dia butuhkan. Bukan masalah harga, masalahnya dia membutuhkan barang itu atau tidak. Sah atau tidak jual belinya. Jangan misalnya orang kepala botak, tahu yang dia beli adalah hair dryer misalnya, kayak di iklan-iklan. Atau nenek-nenek begitu buka kado dapat bola basket, nenek-nenek suruh main basket. Nah misalnya seperti itu, jadi takutnya nggak cocok dengan barang yang dia inginkan. Nah jadi itulah, jadi baik penjual maupun pembeli harus tahu barang apa yang dia beli dan harus tahu barang apa yang dia jual atau yang dia jadikan harga. Kemudian kaunul mabi'u maqbudan, barang tersebut hendaklah sudah diterima, dipegang oleh si penjual. Maka ada larangan menjual barang yang belum kita pegang. Apa nih maksud dipegang itu? Pegang itu artinya sudah terjadi serah terima barang, perpindahan kepemilikan. Maka tidak sah menjual barang yang belum kita pegang meskipun telah kita bayar. Nah, itu yang banyak terjadi dalam transaksi murabahah versi pembiayaan syariah. Suruh orang beli rumah, beli motor, beli mobil misalnya. Beli mobil, datang ke bank, kata banknya, Anda beli aja sendiri, nanti sini uang mukanya sini. Atau Anda beli sendiri. Si bank itu sudah menjual barang yang belum dia miliki bahkan. Nah itu nggak boleh. Atau kalaupun sudah dia miliki tapi belum dia pegang juga nggak boleh. Dia udah bayar tapi barang masih ada di showroom sana. Itu juga nggak boleh. Harus dia pindahkan dulu ke tempat dia. Jual beli harus terjadi di tempatnya dia. Baru boleh. Kalau misalnya dia, ini saya udah bayar itu ada motor masih di showroom sana, Anda ambil saja. Nah itu nggak boleh. Karena dia belum memegang, belum menguasai motor atau mobil yang ada di showroom itu. Harus dia ambil dulu ke rumahnya dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia pindahkan minimal ke depan toko. Baru dia boleh transaksi jual beli dengan orang itu, dengan orang yang mau beli. Nggak boleh dia harus menyerahkan, ambil aja sama ini, udah saya bayar itu, tapi ente bayarnya sama saya, belinya sama saya. Itu tetap nggak boleh. Dia itu namanya menjual barang yang belum dia pegang atau menjual barang yang belum dia miliki, dan Rasulullah melarang itu. Itu banyak yang terjadi. Jadi bagaimana siasatnya? Perusahaan-perusahaan leasing atau pembiayaan harus memegang barang tersebut dulu, bawa ke tempatnya dia, baru boleh dia transaksikan ke orang. Dia tidak boleh cuma main bayar dan nerima uang. Itulah yang disebut dengan ar-ribhu ma la yutman, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah SAW anir ribhi ma la yutman. Rasulullah melarang keuntungan yang tidak ditanggung. Tanggung apa? Tanggung rusak. Jadi prinsip dalam Islam adalah Anda mau untung, maka Anda harus rela rugi, harus menanggung resiko rugi. Orang tadi dia tidak menanggung resiko rugi sedikit pun. Orang beli ke dia, beli mobil berapa? 10 juta, 100 juta misalnya. Oke, dia bayar uang ke showroom, dia beli mobil 90 juta, dia jual ke orang itu harga 100 juta. Ada mobil, ambil aja di sana di showroom. Dia kan tinggal nunjuk-nunjuk aja kan, nggak menanggung. Kenapa? Kalau terjadi kerusakan pada mobil itu di showroom sana, yang nanggung kerusakan siapa? Penjual pertama, pemilik showroom, bukan dia. Dia selamat, apapun yang terjadi dia selamat. Nah itu dia tidak, karena dia selamat terus, tidak ada risiko rugi, dia haram mengambil untung. Itu yang dimaksud dengan jual beli itu harus qabd, sudah terjadi serah terima kepemilikan. Kita boleh menjual barang yang sudah kita terima. Barang yang belum kita terima, barang masih dalam perjalanan, kita pesan apa misalnya dalam akad salam maupun istisna, lalu kita sudah jual sementara barangnya belum kita terima, maka itu tidak boleh. Barangnya belum nyampe ke rumah, udah kita jual misalnya, maka itu tidak boleh. Biasanya itu katanya sering terjadi dalam namanya future trading. Orang barang masih di kapal sudah dia jual.
Kapal berlayar, beli kopi dari Brazil pakai kapal misalnya berbulan-bulan, udah 2-3 kali ganti kepemilikan. Si ini beli, saya punya tuh barang kopi sekian puluh ton, tapi masih di Samudra Atlantik sana, Samudra Pasifik sana, lagi berjalan ke sini, bayar, ganti kepemilikan. Nah itu termasuk nggak boleh, dilarang karena jual beli yang belum dia miliki. Kalau tenggelam sana, siapa yang nanggung? Nah gitu. Demikian selesai pembahasan tentang syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan atau syarat-syarat. Nanti kita akan masuk pada beberapa contoh jual beli yang biasa terjadi di kalangan jahiliyah maupun di masa kontemporer sekarang ini, dan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan pernak-pernik jual beli. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Rokok. Oke. Oh, enggak. Rokok enggak membatalkan wudu. Haram bukan berarti batal wudu. Misalnya orang habis wudu makan babi, batal enggak wudunya? Enggak, cuma dia dosa. Gitu. Habis wudu mabok sebentar, boleh enggak dia sholat? Para sahabat biasa itu, karena dulu kan minuman keras belum diharamkan total. Jadi ada yang sahabat yang sholat sambil mabok, sampai turunlah firman Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi makan makanan yang haram atau melakukan dosa tidak membatalkan wudu. Gitu. Hah? Oke, kedua. Oh, oke. Kalau beda. Kalau barang yang dilarang, jual beli yang dilarang ini tadi, jual beli barangnya sudah pasti, barang yang itu. Sementara jual beli misalnya salam atau istisna namanya nanti, itu barangnya belum ada, tetapi akan diadakan, itu boleh. Loh, bedanya apa? Beda. Kalau jual beli yang tadi yang dilarang itu, barangnya itu sudah ada dan sudah terdefinitif, ini dia orang barangnya. Kalau ini mati, selesai jual beli. Contoh, orang beli sapi, sudah dia tandain, bahkan kasih namanya. Sapinya udah dikasih nama misalnya, maka sapi itulah yang dia beli. Kalau mati sapi itu, batal jual beli. Terserah bagaimana urusan dia dengan pembeli dan penjual kalau mati. Tapi kalau orang pesannya, tolong kasih saya sapi yang begini, itu namanya salam. Jadi si penjual mau menyiapkan satu sapi, mati sapi ini dia ganti dengan sapi yang lain, yang penting sesuai spek. Nah, itu boleh, itu namanya salam. Nah, itu yang pertanyaan antum tadi. Jadi kalau sesuai spek boleh, antum bikin celana nih misalnya, masih kan? Alhamdulillah. Bolehlah kita promokan ini. Coba kalau tadi bawa contohnya kita promo di masjid nggak boleh ya. Kalau misalnya orang pesan satu kodi, itu namanya istisna. Boleh bayar dulu, boleh enggak, boleh ngutang, istisna. Atau salam, dalam bentuk salam. Nah, bedanya istisna dengan salam, salam harus tunai, dia harus bayar full. Berapa satu kodi? 1 juta, 1 juta sini bayar. Kalau transaksinya salam, dan tidak harus antum yang bikin, antum bisa cari kemana-mana, ke pasar Tanah Abang boleh, itu kalau salam. Kalau istisna memang antum yang bikin, atau minta bikinkan ke orang. Di situ aja. Dan istisna boleh nyicil, DP dulu, boleh DP. Kalau salam nggak boleh DP. Nah, maka ada barang yang nggak bisa diistisna. Istisna itu artinya pre-order atau minta bikinkan barang. Nah, itu istisna. Barang yang bisa diproduksi bisa istisna, rumah, mobil, apa lagi? Celana, baju, busana itu bisa istisna. Tapi kalau hewan nggak bisa istisna.
Emang bisa orang bikin sapi? Patung sapi bisa. Kalau orang beli sapi nggak boleh istisna, salam. Maka nggak boleh DP. Nggak boleh DP beli sapi. Saya DP dulu beli sapi ya, nggak boleh. Harus tunai karena salam. Atau kalau gimana kalau tabungan? Saya mau beli sapi buat kurban. Namanya tabungan. Tabungan bukan jual beli. Boleh tabungan saja, tapi tidak ada jual beli yang mengikat. Kalau mau jual beli harus salam. Tahun depan saya mau kurban sapi berat 300 kilo, sapi Bali, begini. Dibayarlah kepada penjual hewan kurban, harus tunai. Tidak boleh DP. Misalnya si penjual mau menyediakan. Kenapa orang beli duluan? Supaya harganya murah, karena tahun depan pasti naik. Maka dia bayar sekarang supaya dapat murah. Tahun depan harus disediakan. Itu namanya salam. Nanti kita akan masuk pada pembahasan tentang salam. Demikian. Hah? Bisa kalau belum jadi rumahnya, kalau belum ada rumahnya, kita minta bikinkan gitu. Bisa, itu namanya istisna. Tapi kalau rumahnya sudah pasti, itu tidak berlaku salam, tidak berlaku istisna karena sudah pasti. Misalnya rumah depan situ tuh, rumah yang itu, itu jual beli definitif namanya. Nggak bisa berlaku salam, orang rumahnya udah ada di situ. Itu bedanya antara salam dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa tuh dia udah menunjuk barangnya ini. Nah, itu yang harus dia terima dulu. Maka kayak di bank itu, dia nggak salam, karena dia pembeli biasanya murabahah dalam bentuk murabahah. Namanya sekarang murabahah kepada pemesan pembelian. Dia sudah menunjuk rumahnya. Saya mau rumah yang ini, wahai bank. Rumah yang ini yang mau saya beli. Nah, lalu bank pun bernegosiasilah dengan pemilik rumah itu. Dia bayar, katakan, tapi belum dia serah terimakan, surat belum dia pegang. Pokoknya belum terjadi kepemilikan lah, belum terjadi perpindahan kepemilikan kepemilikan, dia jual. Nah, itu yang banyak jadi kontroversi. Apalagi kalau cuma sekedar numpang balik nama, harusnya bank menahan dulu surat itu, surat rumahnya. Terlepas dia balik nama atau tidak, karena kan banyak juga orang yang beli rumah tanpa belum balik nama, dan itu sah, jual beli sudah sah. Maka kalau bank melakukan itu pun, dia beli aja tuh rumah, petugas dia yang datang, bayar tunai sama pemilik rumah, surat diambil, baru dia jual kepada orang yang mau beli tadi. Kalau murabahah, harganya harus ketahuan. Saya nggak tahu kalau di bank ketahuan nggak. Jadi bank beli 300 juta, dia jual 350 juta. Si pembeli harus tahu bahwa bank beli 300 juta, harus. Itu kalau murabahah. Nah, itu bedanya jual beli murabahah dengan jual beli biasa. Jadi jual beli murabahah, si pembeli harus tahu modal berapa Anda beli dan berapa saya berikan ribah. Namanya juga murabahah untuk Anda. Jadi ribahnya itu yang, atau marginnya, ribah itu margin. Marginnya itu yang disepakati, dibicarakan bersama. Gitu. Yang lain silakan. Nah. Ibu-ibu ada yang nanya? Silakan kalau pakai ini kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jual online. Hah? Online. Di media sosial. Dia nggak punya barangnya gitu, Ustaz. Dia punya barangnya ke tempatnya lagi, tapi antar lain daerah. Dia misalkan dianya itu orang Bandung. Nah, temannya lagi ini dia ngambil barangnya di Batam. Barangnya. Terus dia jual itu, barang-barangnya itu dijual di media sosial. Apakah kita itu membeli transfer dulu, ketika uangnya sudah sampai dianya ngambil lagi ke tempatnya di Batam tersebut. Itu juga kalau ada atau tidak, Ustaz? Kalau tidak ada gimana? Ya dia cari lagi gitu, yang temannya yang di Batam juga gitu, Ustaz. Oke. Itu bisa dihalalkan dengan cara salam. Salam. Gini. Salam itu artinya kita pesan. Pembeli memesan barang. Saya beli barang apa sih? Baju misalnya. Baju dengan bentuk ini, begini. Harga sekian, bayar nanti diserahkan pada bulan sekian.
Jadi sebagaimana kata Rasulullah, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang ingin melakukan salam atau salaf, maka hendaklah disebutkan timbangannya berapa, takarannya berapa, dan waktu penyerahannya kapan. Enggak boleh ya kapan-kapan saya mood aja, enggak boleh, enggak sah. Atau nanti kalau misalnya si fulan sudah datang, itu enggak pasti. Kapan dia datang? Takutnya 3 kali lebaran dia belum datang. Jadi harus dijelaskan ini penyerahannya paling enggak bulan ini, main bulan aja. Kalau hari kan kita susah karena ekspedisi bisa telat 1-2 hari gitu. Oke, itu namanya bisa salam. Dia harus bayar tunai. Nah, si penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati. Sah jadi salam. Atau dia menjadi agen dari temannya yang di Batam itu. Itu di Batam itu sudah ada satu temannya atau bagaimana? Oke. Dia yang menjadi agen dari temannya itu boleh. Itu namanya agen marketing atau makelar. Itu boleh. Tapi dipastikan dulu barangnya ada. Nggak boleh dia jual barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada, termasuk menjual beli barang yang belum dia punya, nggak boleh. Pastikan barangnya ada, baru dia boleh minta transfer ke rekening dia. Dengan sistem dropship, si Batam yang langsung mengirim boleh itu sih boleh saja. Dropship itu boleh saja. Nah, yang penting itu tadi, imma dia jadi agen atau dia memang bukan agen siapa-siapa, tapi dia memang menjual dengan sistem salam. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak jelas, bukan salam misalnya, karena dia tidak bisa memastikan kehadiran barang dalam waktu yang ditentukan, maka nggak boleh. Gitu. Silakan. Sekarang ini yang lagi kontroversi di medsos tentang kencing dan kotoran Kucing. Najis apa bukan? Ya. Menurut pendapat 4 mazhab, kencing kotoran hewan yang haram dimakan kayak kucing najis. 4 mazhab. Tapi ini bukan ijma'. Pendapat Daud al-Zahiri, mazhab Zahiri, dan pendapat Al-Bukhari bahwa kotoran hewan apapun tidak najis. Jadi yang bersangkutan yang antum singgung itu, dan saya juga ada nonton videonya, mungkin ngikutin pendapat itu. Wallahu a'lam. Ngikutin pendapat Al-Bukhari atau pendapat Daud al-Zahiri. Tapi yang jelas kalau dalam 4 mazhab dia najis. Dan dalil lebih kuat ke 4 mazhab. Kenapa? Karena Rasulullah ketika disuruh sahabat mencari 3 batu, dapat 2 batu sama 1 tai kering yang sudah membatu. Kata Rasulullah, hadza riksun. Ini riks, najis. Nah, jadi jelas bahwa kotoran hewan itu adalah najis. Kecuali hewan yang boleh dimakan dagingnya berdasarkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Ada dalilnya nanti masing-masing. Kalau Syafi'i semua najis. Mau kotoran yang boleh dimakan, kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang haram dimakan dagingnya semua najis. Nah, tapi itu tadi ada pendapat Daud al-Zahiri dan juga didukung oleh Al-Bukhari dan juga satu riwayat dari Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in, yang menyatakan bahwa semua kotoran hewan itu bukan najis. Mungkin dia ngikutin pendapat itu, wallahu a'lam. Adapun pendalilan dia dengan hadis Abu Qatadah bahwa kucing di mana Rasulullah SAW bersabda, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu bukanlah najis, dia hanyalah hewan-hewan yang biasa berkeliling di rumah-rumah kalian. Itu bukan kencingnya, tapi air liurnya. Kenapa? Karena waktu itu Qatadah mau wudu, Abu Qatadah mau wudu. Pas mau wudu ada kucing mau minum. Dia wudunya kan pakai baskom gitu. Dikasih baskomnya itu ke kucing, kucing minum sampai kenyang. Bekas kucing minum itu dia pakai buat wudu. Karena airnya suci. Lalu menantunya bertanya-tanya, heran. Kata Abu Qatadah, ini tidak najis. Karena Rasulullah SAW bersabda, kucing bukanlah najis, tapi dia hanyalah hewan yang biasa mengelilingi rumah-rumah kalian. Jadi kucingnya itu air liurnya yang dimaksud, bukan kencingnya. Akan beda kalau kemudian kucing itu kencing di situ. Di mana? Di baskomnya Abu Qatadah tadi. Gitu.
Ada yang lain? Silakan Pak. Ya, terakhir mungkin ini. Oke. Itu ada hadisnya, itu hadis Hakim bin Hizam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kan pedagang di pasar. Kadang-kadang saya udah barang habis, tapi orang mau beli. Saya belikan dulu ke pedagang yang lain. Bolehkah?" Kata Rasulullah, "Jangan kau jual apa yang belum kau miliki." Nah, jadi apabila dia belum memiliki barang itu, dia belum boleh jual. Artinya belum boleh terima duit. Terima duit dalam artian pembelian. Artinya belum boleh ada transaksi jual. Kalau orang itu cuma nitip duit, berarti duitnya jadi titipan, boleh. Sekedar nitip. Nah, tapi kalau misalnya jual beli belum boleh. Udah tenang, barang ada. Nih sini mana duitnya? Kita takut dia beralih ke pedagang lain. Itu nggak boleh. Ya. Karena belum tentu juga kita pas ke toko teman kita barangnya udah masih ada. Tahu-taunya udah dibeli orang lain, gimana? Repot lagi kita, sementara tuh orang sudah menunggu dan dia rugi waktu. Nah gitu. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang belum pasti adanya atau belum kita miliki atau kita janjikan gitu. Oh, barangnya sudah ada, belum dibayar, berarti berutang. Terus kita bawa barangnya. Oh boleh. Karena itu kan utang itu urusan kita sama dia nanti. Artinya misalnya kita beli dengan berutang, saya berutang 100.000, udah bawa bahkan barangnya, lalu kita jual barang itu 120.000, boleh. Boleh, enggak masalah. Artinya kita berutang, jual beli utang kan boleh. Boleh jual beli utang, kita datang ke pasar misalnya, ya. Berutang apalagi kepada langganan misalnya. Ini saya ambil dulu barang berapa total 30 juta, saya ambil dulu, boleh. Lalu setelah itu dia jual, setelah laku semua baru dia bayar, boleh. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan, tidak ada yang dirugikan kalau di situ. Karena itu namanya hutang. Barang tersebut menjadi tanggungan dari kita untuk membayar kepada si penjual tadi. Itu paling-paling kerugiannya kalau ngemplang utang, itu aja. Udah ngambil barang banyak laku nggak dibayar, uangnya kepake. Itulah jahatnya bisnis seperti itu. Kebanyakan itu begitu, yang kayak begitu ya dikeluhkan adalah para ikhwah sendiri. Ya. Ujung-ujungnya apa? Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai afwan akhi. Kalau afwan akhi itu jadi duit, kaya orang. Jadi jangan kita bayar pakai afwan akhi, karena itu menjelekkan nama akhi. Jadilah kita muslim yang profesional ya. Jadi orang Islam itu jangan cuma tampilan dan ibadah saja yang Islam, muamalahnya harus islami. Jangan membayar pakai afwan akhi. Wah tenang nih saudara kita, dia ya harus banyak-banyak bertasamuh kepada kita. Tasamuh, dianya sendiri ngemplang utang. Nah inilah itu yang merusak ukhuwah itu seperti itu. Jadi jadilah kita muslim-muslim yang profesional dalam berbisnis ya. Masa kita kalah sama orang barat yang mereka profesional ya, tidak ada istilah utang nggak dibayar, biar mereka jual harta, yang penting nama baik mereka. Nah ini nama baik itu jauh lebih berharga daripada berapa sih kita dapatkan uang, daripada harus ngemplang utang misalnya. Banyak udah sering begitu ya. Yang muka-mukanya marah itu berarti kayak pengalaman tuh. Ngutangin orang gak bayar, udah gitu ikhwah lagi, bayarnya pakai afwan akhi ya. Gitu Pak. Jadi boleh kalau gitu kasusnya boleh kita, yang penting barangnya sudah kita ambil. Nah, itu kan masalah utang dengan penjual, antara kita dengan penjual yang kita beli tadi itu urusan kita berdua, tidak melibatkan sang pembeli. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan hari ini.
mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu kita, terutama tentang masalah yang sangat urgennya ini masalah halal haramnya bisnis dan transaksi harta-harta yang kita dapatkan selama ini, sehingga kita harapkan mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah, karena harta yang halal akan menghantarkan kita ke surga, sebaliknya harta yang haram jadi sandungan kita yang bisa menjungkirkan kita ke neraka. Waliyahzubillah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.